Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Rayawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, apalagi hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tujuan akhir dari kelima posisi kontrol guru adalah pencapaian posisi manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, agar terbentuk sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA dengan membuat prakarsa perubahan melalui tahapan bakca, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikut merupakan refleksi pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saya sudah memahami sebagian besar konsep inti dalam modul 1.4 yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah ternyata baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan tidak efektif karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, serta menurunkan dan mematikan kreativitas. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari posisi kontrol yang selama ini saya lakukan dalam menangani siswa yang bermasalah adalah sebagai penghukum dan pemantau. Kedepannya, saya akan berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer agar tumbuh motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi lebih baik. Saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi tetapi tidak menerapkan langkah menanyakan keyakinan, karena memang belum membuat suatu keyakinan sekolah atau kelas. Kedepannya, saya akan membuat keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat penerapan segitiga restitusi pada siswa. Saat mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul. Namun, saya sadar bahwa amarah tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Oleh karena itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan senang.
Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Kedepannya, saya akan membuat keyakinan kelas atau sekolah sebagai pedoman saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang paling sering saya ambil adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan kesalahan yang sama atau berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya cukup puas karena siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, tetapi belum menerapkan keseluruhan langkahnya secara lengkap. Saya menerapkannya di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Menurut saya, hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses untuk menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah melakukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi, semoga bermanfaat, salam sehat dan bahagia.